Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillahi wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala, amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Depok, Haji Muhammad Kafi beserta jajarannya, serta sahabat-sahabat dari jajaran PAC se-Kota Depok, sahabat-sahabat Banser yang luar biasa, dan sahabat-sahabat semua yang ada di lokasi ini. Tanpa terkecuali, mudah-mudahan Tempat wisuda. iya kan harusnya aku wisuda. Oh sih. Udah. Mudah-mudahan semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin guru ya. Kita mulai kembali pengajian ini yang sempat terjeda beberapa hari. Oh enggak tahu. Ya 350 hari mah ada. 365 hari mah ada. Tetapi itu tidak menjadi halangan buat kita untuk selalu tetap istiqomah walaupun mulai kembali. Tetap selalu semangat dalam menuntut ilmu ya, dalam ta'allum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa daman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di bab 3 ya ternyata. Bab 3 judulnya Fi Adabil Muta'allim Ma'a Syaikhihi. Ini sepertinya relevan ya dengan zaman kita sekarang juga, yaitu bab tentang adab al-muta'allim atau santri ma'a syaikhihi, terhadap gurunya. Tetapi Hadratus Syekh menguraikannya dari semenjak awal. Dari sebelum kita menentukan siapa yang akan kita jadikan guru, itu beliau udah bahas. Wa fihi itsna asyara naw'an minal adabi. Ada sebanyak 12 macam adab terhadap guru. Seorang santri terhadap guru. 12 ya. Jadi satu pembahasan berapa menit tuh ya? Udah sampai pagi. Tapi untuk pertemuan ini kita ambil yang pertama saja. Jadi 12 nantinya. 12 tahun berarti. 12. Jadi 12 kali. Nggak hatam-hatam jadinya. Al-awwalu, adapun yang pertama, apa kata Hadratus Syekh? Yambaghi li-talibi. Seyogjanya. Li-talibi bagi seorang santri atau seorang murid. Atau talib itu kan penuntut. Jadi dalam hal ini adalah penuntut ilmu. An yuqaddima an-nadharah. Hendaknya mendahulukan nazar. Bisa juga pengamatan, bisa juga pemikiran. Kalau nazariyah itu kan artinya teori ya, nazariyah itu. Tapi di sini adalah yang dimaksud Hadratus Syekh. Hadratus Syekh adalah mengedepankan pertimbangan. Jadi tidak asal menjadikan orang siapapun sebagai guru sebenarnya. Lihat-lihat dulu, kira-kira seperti itu. Selanjutnya apa? Selanjutnya wa yastakhira Allah. Wa yastakhira Allah. Dan bukan hanya mengedepankan pertimbangan, tetapi juga meminta pertolongan berupa istikharah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi man ya'khudhu al-ilma, kepada siapa dia akan mengambil sebuah ilmu itu. Jadi di sini konteksnya bukan hanya ilmu agama ya, tetapi adalah ilmu apa saja. Dilihat dulu. Wa yaktasibu husnal akhlaqi wal adabi minhu. Dan lihat-lihat dulu bagaimana akhlaknya sang guru itu. Dan adabnya guru itu bagaimana kepada diri sendiri, kepada muridnya, kepada ilmunya juga bagaimana.
itu juga diperhatikan. Paling tidak itu hal yang menjadi pertimbangan. Jadi kalau misalkan pengen belajar montir mobil, ya dilihat dulu apakah dia benar-benar ahli atau hanya sekedar bisa bongkar, menerima bongkar tapi nggak menerima pasang. Itu bisa juga. Tahu-tahu berantakan aja malahan. Nah itu. Wal yakun in amkana mimman sabatat ahliyatuhu wa tahaqqaqat syafaqatuhu wa dhaharat muru'atuhu wa ishtaharat siyanatuhu. Bukan hanya itu. Bisa jadi lihat dia faknya apa. Ilmu yang dikuasai apa. Nah itu ahliyatuhu namanya, keahlian. Ya kalau misalkan Ustaz Adit disuruh belajar cara nyopir pesawat ya salah alamat. Tapi kalau belajar ilmu agama tepat sekali. Kira-kira seperti itu. Anu surya doang. Kemudian itu platformnya garis besar. Jadi Hadratus Syekh itu benar-benar merunut-runut itu mengulas dari sebelum kita menjadikan seseorang itu sebagai guru kita. Wa kana ahsanu ta'liman wa ajwadu tafhiman. Bisa juga kita melihat dari cara ahsanu ta'liman, metode bagaimana beliau mengajar. Kalau kita lihat guru kita zaman dulu itu kan walaupun dalam tanda kutip galak tapi membawa berkah. Bukan atas dasar kebencian guru kita itu keras kepada kita, tapi karena dasar cinta kepada muridnya. Biasanya habis disentil didoain. Sekarang berapa banyak guru yang hanya mengedepankan metode, tapi spiritualnya enggak. Jadi kalau mengacu kepada ini, sepertinya ada dua hal ya. Yang pertama ilmu secara lahiriah, berupa ilmu dunia lain sebagainya, dan juga ilmu yang berasal dari guru yang memiliki kelebihan secara spiritual. Ada guru lahiriah, ada guru batiniah. Ada seorang guru yang kok sepertinya selalu membahas tentang yang berkaitan dengan spiritual atau batin. Ya berarti beliau keahliannya itu. Ada juga satu sisi seorang ulama, alim yang selalu membahas fikih. Berarti keahliannya fikih. Maka dalam hal fikih kita berguru dengan Kiai A misalkan. Tetapi dalam hal spiritual maka kita boleh mencari guru yang lain. Tapi yang kumpul dua-duanya secara syariat dan hakikat kumpul itu susah memang. Susah kalau zaman sekarang. Terkadang memang ada seseorang yang Allah beri kelebihan dalam hal memahami hal-hal yang bersifat batiniah. Ya kalau nanya hukum di tasawuf ya hukum syarat-syarat sholat yang nggak ada. Sekali lagi dalam kajian ilmu fikih muamalah misalkan ya nggak ada membahas tasawuf. Tetapi di ilmu tasawuf ada. Kajian tentang fikih ya tidak ada. Yang ada ya hakikat sholat, hikmah sholat, itu adanya di buku-buku tasawuf. Jadi ada domainnya masing-masing. Domainnya. Terakhir dari bagian pertama ini, Hadratus Syekh mengutip fa'an ba'di salaf, dari ulama salaf. Hadratus Syekh mengutip hadzal ilmu dinun. Ilmu ini adalah sebuah agama. Fanzuru, maka perhatikanlah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa Anda mengambil agama itu. Jadi ilmu itu akan menjadi model kita bagaimana menjadi manusia. Kalau maaf ya, sekali saya tidak menyinggung siapapun ya. Tapi kalau di ta'lim udah pengajian tablik akbar
setuju bakar, setuju bakar. Ya, itu akan menjadi model agama dan perilaku dari muridnya. Sekali lagi, hadzal ilmu dinun. Ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikan, lihat-lihat dari siapa kalian mengambil ilmu atau agama itu. Ya, pintar-pintar memilih guru, jangan salah milih guru. Kasarannya begitu kata Hadratus Syekh. Jangan sampai salah jalan. Kalau jalan salah sih mungkin ya bisa dicari jalan lain. Kalau udah salah jalan, bukan fahamnya yang salah. Kadang salah faham, fahamnya juga salah. Nah, di sini yang naudzubillah min dzalik yang kita tidak inginkan. Ya, berangkat dari niat pencarian seorang guru itu bisa menjadi bagaimana model kita di masa depan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mah diskusi aja ya ini ya. Diskusi saja dari menyampaikan apa yang sudah ditulis oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh guru kita Ustadz Radit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wathani yajtahidu wallahu alam bisawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.